Ketika burung kacer, sistem pencernaannya berusaha mencerna ulat Hongkong, maka apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Kacer Mania, dimanapun kalian berada. Yang belum siap rokok sama kopi, lebih baik kalian siapkan dulu, biar supaya kita lebih santai. Oke, kopi dan rokok saya sudah siap semua ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas ekstra puding. Nah, ekstra puding itu apa sih sebenarnya? Ekstra puding itu ya makanan ekstra, makanan tambahan, bukan menu wajib. Kalau menu wajib untuk burung kacer umumnya ialah fur, ya kan? Tetapi ada juga burung kacer yang memang sang perawatnya tidak menggunakan pur sama sekali, jadi murni pakan basah. Jadi murni semuanya itu ekstra puding semua. Tapi kenapa burung itu nggak oper birahi, malahan burungnya itu stabil? Kita akan bahas di video yang satu ini. Nah, biasanya ekstra puding yang dipakai para pemain kacer ialah jangkrik. Nah, kita akan khususkan untuk membahas jangkrik. Apa fungsi jangkrik? Bagaimana cara pemberian jangkrik? Ya kan? Bagaimana efeknya pada burung kacer apabila pemberian jangkrik yang berlebihan? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan khusus jangkriknya, kita akan bedah terlebih dahulu sebelumnya apa sih efek-efek dari ekstra puding ini. Ada yang bilang kalau ulat Hongkong itu panas, ada yang bilang kroto itu dingin, ada yang bilang kalau kelabang itu panas, ada yang bilang kalau ulat bambu itu dingin, ya kan? Sebenarnya apa sih yang panas? Apa kalau dimakan panas atau seperti apa? Nah, simak baik-baik, pelan-pelan, jangan skip-skip, kita akan kupas tuntas. Jangkrik itu mengandung protein tinggi. Ulat Hongkong juga mengandung protein tinggi. Kroto sama mengandung protein tinggi. Ulat bambu sama saja mengandung protein tinggi. Tapi kenapa jangkrik tidak menimbulkan panas? Kemudian ulat Hongkong kok bisa panas? Memangnya ulat Hongkong ini api bisa panas, ya kan? Sekarang itu yang membuat dia itu panas itu apa? Oke, kenapa pemberian jangkrik lebih dominan dibandingkan dengan ekstra puding lainnya? Lebih aman dibandingkan ekstra puding lainnya. Nah, apa yang membedakan ekstra puding ini panas, dingin, segala macam itu? Jangkrik teksturnya itu sedikit lembut, sedikit keras. Dalam artian apa? Dia itu seimbang antara keras dan lembut. Jadi lebih aman bila kita berikan pada burung kacer. Tapi ada syaratnya. Kemudian ulat Hongkong, banyak yang bilang kalau ulat Hongkong ini panas. Panasnya itu seperti apa? Apakah ulat Hongkong ini kalau kita makan itu langsung panas, ya kan? Apa memang rasanya panas, ya kan? Nah, patut kita pahami kenapa ulat Hongkong ini bisa menyebabkan panas, ya kan? Berbeda dengan jangkrik, tekstur dari ulat Hongkong ini kenyal. Kalau kalian nggak percaya, coba kalau kalian tarik jangkrik itu sama ulat Hongkong, mana yang lebih cepat putus? Pasti jangkrik, karena teksturnya lebih lembut. Jadi, kalau burung memakan ulat Hongkong ini, maka sistem pencernaannya akan bekerja keras untuk mencerna si ulat Hongkong ini. Ketika burung kacer, sistem pencernaannya berusaha mencerna ulat Hongkong, maka apa yang terjadi? Naiklah suhu tubuh si burung kacer. Kenapa? Karena ulat Hongkong ini kejal. Jadi sistem pencernaannya bekerja ekstra untuk menghancurkan atau mencerna ulat Hongkong. Contoh seperti ini. Kalau kita makan daging kambing, teksturnya seperti apa daging kambing itu? Pasti kan penuh dengan serat. Nah, apakah daging kambing ini panas? Tentu tidak. Daging kambing itu dingin. Kalau kita makan, apakah pedas? Tentu tidak, kecuali dikasih sambal.
pasti daging kambing yang tadinya tidak pedas jadi pedas, ya kan? Lalu ketika kita makan daging kambing ini, yang terjadi apa pada diri kita? Pada sistem pencernaan kita, ialah bekerja keras untuk mencerna, memecah tekstur si daging kambing ini. Untung-untung kita punya gigi, jadi bisa dilembutkan dulu. Berbeda dengan burung yang langsung telan, ya kan? Nah, ketika kita makan daging kambing, kemudian sistem pencernaan kita bekerja keras, apa yang terjadi? Suhu tubuh kita naik. Seperti kita jalan sama lari, kan beda. Kalau kita jalan biasa, apakah suhu tubuh kita naik? Tidak kan? Tetapi kalau kita lari, apa yang terjadi pada suhu tubuh kita? Tentu akan panas. Masuk akal kan? Nah, begitu juga dengan sistem pencernaan. Ya bedalah kita makan daging kambing sama makan pisang. Mana yang lebih ekstra sistem pencernaan kita untuk mencerna makanan itu? Tentu daging kambing. Kenapa kita makan pisang kok nggak panas? Biasa saja. Pisang itu lembut. Sistem pencernaan kita mudah untuk mencernanya. Itulah mengapa kalau kita asumsikan seperti itu, berarti apa yang terjadi ketika burung kacer memakan makanan yang bertekstur kasar seperti ulat Hongkong. Ya kalian lihat sendiri kulitnya ulat Hongkong itu seperti apa, kayak sisik ular, ya kan? Nah, otomatis dicerna itu butuh kerja keras pencernaannya. Apalagi ditambah burung kacer ini kan gak punya gigi, gak bisa dikunyah dulu. Jadi otomatis ekstra mereka untuk memecahnya. Nah, efek yang ditimbulkan ketika sistem pencernaan bekerja lebih keras ialah menaikkan suhu tubuhnya. Makanya burung yang sudah dari sananya fighter, sudah dari sananya beringas, ketika naik suhu tubuhnya, emosilah dia. Makanya kalau dia makan ulat Hongkong, itu emosinya jadi naik. Tapi setelah ulat Hongkong tercerna di dalam tubuhnya, yang terjadi apa? Tetap birahi. Setelah emosinya hilang, tetap jadi birahi. Emosi itu akan tampil, akan muncul ketika pada saat dia mencerna. Ketika udah nggak mencerna lagi, ya kan, sudah habis dicerna ulat Hongkong itu, maka otomatis tubuhnya kembali normal. Jadilah ulat Hongkong tadi birahi. Itulah kenapa sebagian besar yang menggunakan ulat Hongkong, pemain yang menggunakan ulat Hongkong, rata-rata burungnya itu masuk ke over birahi. Memang kerjanya bagus, mainnya bagus, tetapi lama-kelamaan menurun. Muncullah permasalahan-permasalahan baru yang tidak bisa dipecahkan. Karena apa? Karena ekstra puding ulat Hongkong terlalu berlebihan dan tidak memahami. Yang dipahami cuma apa? Ekstra puding ulat Hongkong ini bisa bikin nambah emosi. Nggak taunya setelah emosi malah jadi birahi. Kan sama saja, ulat Hongkong mengandung protein, jangkrik pun mengandung protein, kroto mengandung protein, ya kan? Lantas kenapa kroto tidak menimbulkan panas? Ya kan? Ya kalian pegang saja kroto, teksturnya seperti apa? Lembut kan? Ya kan? Jadi sistem pencernaannya tidak terlalu bekerja keras untuk mencerna si kroto itu. Makanya kroto sering dibilang kroto nggak menimbulkan panas. Yang terjadi apa? Birahi yang naik kalau kita pemberian kroto terlalu berlebihan. Kan begitu. Jadi kalian bisa pikir sendiri, ya kan? Semakin keras yang dimakan oleh seekor burung itu, maka yang terjadi apa? Maka semakin tinggilah kinerja dari sistem pencernaan burung yang berakibat suhu tubuh burung menaik, ya kan? Loh, kalau begitu burung yang makan biji-bijian lebih keras lagi dong makannya, lebih emosi lagi. Ya kalian lihat karakter burung yang makan biji, ya kan? Kalian lihat burung pemakan biji itu karakternya seperti apa. Mesti bukan burung fighter, ya kan? Adapun semi fighter, ya kan? Jadi kalau burung itu burung semi fighter atau fight atau tidak fighter, maka apabila dia tidak ada penjemuran sama sekali, yang terjadi apa? Burung itu gampang sakit. Contoh kalau kalian lihat kenari, nggak usah kalian jemur lah kenari kalian, pasti lama-kelamaan apa? Lesu, lemas, bulunya mengembang, ya kan? Yang biasa ngerawat
burung ini merpati, coba kalian lihat. Dia makan biji kan, keras kan? Itu kan bukan burung fighter, ya kan? Coba kalau nggak dikasih penjemuran, nggak tinggal di tempat lapang, tinggalnya di tempat yang lembab-lembab, ya gampang sakit burung merpatinya. Coba kalian tanya pada perawat burung merpati. Nggak mungkin burung merpati itu kita rawat di tempat yang lembab. Mesti apa? Mesti dia gampang sakit. Berbeda dengan burung fighter, darahnya memang sudah panas. Ketika kita kasih makan yang bisa memicu suhu tubuhnya menjadi naik, maka dia akan semakin emosional, tak terkendali. Wong sudah darah tinggi kok, dikasih makan yang bisa bikin darahnya itu naik, ya tambah pemarah, ya kan? Wong kita darah tinggi dikasih makan daging kambing, apa yang terjadi? Stroke. Kenapa? Darahnya kelewat tinggi, sistem pencernaannya bikin suhu tubuhnya menaik karena bekerja lebih keras, ya kan? Coba kalau dikasih buah, kan enggak. Bisa dipahami kan? Kita kembali ke jangkrik, karena jangkrik ini biasa dipakai dalam keseharian, ya kan? Nah, pemberian jangkrik ini tidak boleh berlebihan juga. Kenapa? Kalau dia berlebihan, ya sama saja menimbulkan panas bagi diri kacer itu. Dan juga efek yang paling buruk adalah jangkrik ini kalau dicerna oleh burung itu biasanya sisa-sisanya itu banyak di tembolok. Makanya burung kacer itu bisa nyepah, bisa buang kotoran dari mulutnya. Kenapa? Sisa-sisa jangkrik itu nyangkut di temboloknya, tidak tercerna. Nah, ini salah satu yang perlu kita perhatikan dalam pemberian jangkrik, yang jangan sampai berlebihan. Bagaimana dengan burung kacer yang diberikan jangkrik full, nggak pakai pur, tapi bisa stabil di lapangan? Coba kalian tanyakan, nggak mungkin burung kacer yang dikasih makan ekstra puding full itu nggak ada pengumbaran, nggak ada penjemuran, nggak mungkin. Mesti dia kuat pengumbaran, mesti dia kuat penjemuran, pasti dia imbangi. Nah, kalau tidak diimbangi, dikasih makan full ekstra puding, ya hancur burungnya, oper birahi, mesti oper birahi, ya kan? Seperti itu. Contoh kalian seperti ini, kalian makannya hari-hari daging ayam, daging kambing, daging sapi, ya kan, telur, ya kan, ikan, makannya terus seperti itu, ya kan. Kemudian minum kalian itu kopi, teh yang mengandung gula, ya kan. Kerjaan kalian itu cuma duduk saja, hari-hari cuma duduk saja. Apa yang terjadi? Diabetes kalian, numpuk gula di dalam tubuh kalian. Yang terjadi apa setelah diabetes? Badan lemas, lesu, letih. Kita itu boleh makan apa saja asalkan ada pengimbangnya, asalkan keringat kita itu keluar. Kalau kita nggak mengeluarkan keringat, kita makan apapun, jadinya apa? Jadinya menumpuk pada tubuh kita. Makanya penyakit-penyakit bermunculan, diabetes, kolesterol. Nah, begitu juga dengan burung. Nah, kalau kita makannya daging sapi, daging kebo, ayam, makan makanan yang mengandung protein tinggi, kemudian kita pakai untuk olahraga, fitness misalnya, ya kan, ditambah dengan susu yang mengandung protein tinggi, kita fitness. Lalu apa yang terjadi? Ototmu besar, ototmu jadi, ya kan? Sehat enggak? Ya sehat. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau pemberian jangkrik banyak tanpa diimbangi dengan penjemuran, tanpa diimbangi dengan olahraga, umbaran, maka yang terjadi apa? Menumpuklah kadar protein dalam tubuh burung kacer yang menyebabkan kesehatannya terganggu. Kalau burung kacer sudah kesehatannya terganggu, maka otomatis burung kacer itu pasti bermasalah. Jadi pemberian jangkrik itu kita sesuaikan dengan kita hari-hari itu memperlakukannya itu seperti apa. Apakah ada penjemuran, apakah ada pengumbaran, ya kan? Kita sesuaikan. Oh, ada olahraganya nih, nggak apa-apa kalau masih makan banyak. Ada olahraganya, ada aktivitasnya, ada kegiatannya, kan seperti itu, ya kan? Jadi dengan penjabaran ini kalian bisa cerna sendiri. Oh, begini, masuk akal kalau kita beri jangkrik yang banyak itu
itu seperti ini. Kalau kita kasih jangkrik sedikit itu seperti ini, ya kan? Seperti itu kan? Nah, pada saat cuaca buruk berarti jangkriknya nggak perlu kuat. Nah, pada saat cuaca panas, wah jangkriknya ini nggak apa-apa kuat. Jadi fleksibel rawatan. Perawatan itu bukan sotang setting, tapi disesuaikan dengan keadaan burungnya, keadaan cuacanya, kan begitu. Kalau nggak disesuaikan, ya hancur, tetap hancur burungnya. Oke ya. Nah, salah satu manfaat pemberian jangkrik yang banyak, kemudian disertai dengan pengumbaran, penjemuran, maka yang didapatkan adalah power, tenaga untuk si burung kacer itu. Maka jangan heran kalau volumenya semakin kencang, suaranya tembus. Nah, jadi kita bisa perhatikan seperti itu manfaatnya pemberian jangkrik yang sesuai dengan perlakuan kita hari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa komen apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalian gak usah ragu-ragu. Kita sesama pencinta burung, ya kita itu seperti saudara. Kalian hobi, saya hobi, ya kan? Nanti suatu saat apabila kita punya jodoh, kita akan bertemu, duduk, ngopi bareng. Oke? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.